Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki renungan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Maha besar Allah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang kami muliakan di dalam surga. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami bersyukur telah tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan sapaan dari firman. Biarlah kami semakin diteguhkan, dikuatkan melalui firman Tuhan saat ini. Karuniakan Roh Kudus sepanjang renungan yang akan disampaikan, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan mempersiapkan Alkitab kita, yaitu dari Injil Yohanes. Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Bila sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor keledai." Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memuliakan Yesus dalam karyanya. Saudara-saudara, sebuah peristiwa yang Yesus alami di Yerusalem adalah peristiwa yang sangat istimewa. Mengapa dikatakan istimewa? Karena disitulah kemudian untuk pertama kalinya saudara-saudara Yesus disambut dengan sebuah peristiwa atau sebuah arak-arakan yang luar biasa. Yang saya maksudkan arak-arakan adalah ketika orang-orang mau merelakan dirinya, mengorbankan apa yang mereka kenakan, jubah yang mereka pakai sebagai alas di mana Yesus melewati di atas. Arak-arakan yang saya maksud adalah ketika semua orang dengan sukacita, dengan bergembira menyambut kehadiran Yesus. Bahkan sambutan yang luar biasa pun itu mereka luapkan dengan melambai-lambaikan daun palem. Saudara-saudara, kali pertama ini terjadi atas Yesus. Di manakah peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di sebuah kota yang bernama Yerusalem. Yerusalem artinya kota damai. Dalam Yosua 10 ayat yang pertama. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, benar dialah raja yang datang itu. Raja Israel yang membawa damai itu. Dan kehadiran Yesus di sana, saudara-saudara yang Tuhan kasih, memang tidak mereka sangka.
Kehadiran Yesus di sana ternyata bagi mereka itu adalah sebuah kejutan. Mereka tidak mempersiapkan apa-apa selain ketika waktu itu mereka akan merayakan sebuah perayaan pesta. Dan itu ditujukan bukan untuk menyambut Yesus, tapi kehadiran Yesus mengubah rencana itu, saudara-saudara, dan justru diarahkan kepada Yesus. Yesus benar-benar disanjung, benar-benar dipuji oleh banyak orang pada waktu itu. Namun demikian, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita tahu bahwa apa yang dialami oleh Yesus adalah penggenapan dari sebuah nubuatan dalam perjanjian lama yang disampaikan firman Tuhan demikian. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai." Artinya, saudara-saudara yang Tuhan kasih, kehadiran Yesus itu penggenapan, sudah diprediksi oleh Allah, sudah dirancang oleh Allah sedemikian rupa. Namun orang banyak tidak mengetahui rancangan Allah. Dan bagi Yesus, saudara-saudara yang Tuhan kasih, sambutan yang luar biasa oleh orang banyak kepada Dia, saudara-saudara, tidak membuat dirinya lupa diri. Sebab di balik ungkapan rasa sukacita banyak orang, ungkapan pujian dari banyak orang, Yesus menyelami ada tugas yang harus Dia tunaikan, ada karya yang harus Dia kerjakan, dan ini belum selesai. Yesus tahu, saudara-saudara, setelah orang banyak kemudian berseru-seru memuji namanya, di depan sana, saudara-saudara, beberapa saat lagi di depan sana, maka Yesus justru akan dihujat. Yesus tahu itu akan terjadi atas dirinya, tapi Yesus tidak menghindari. Yesus menghadapinya demi sebuah karya agung Allah yang luar biasa yang disampaikan atau yang dibebankan kepada dirinya. Karya Allah yang lain. Karya Allah untuk menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa. Hanya demi itu, saudara-saudara, Yesus mau menerima apa yang menjadi rancangan Allah dalam hidup. Demi cintanya Dia kepada manusia, demi cintanya Dia kepada semua orang, tak terkecuali, saudara-saudara, orang yang baik atau orang yang tidak baik, orang yang benar ataupun orang yang salah. Yesus sangat menyintai semua manusia. Artinya, saudara-saudara, di mata Yesus kita semua adalah sosok yang berharga. Dan karya Yesus ditujukan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang Tuhan kasih, bila kita melihat apa yang disampaikan oleh orang banyak tadi dengan melambaikan daun palem, dengan kemudian menggelar jubah mereka supaya Yesus kemudian naik di atas anak keledai, berjalan di atasnya. Artinya, saudara-saudara, banyak orang yang kemudian mau berkorban untuk menolong rencana Allah itu supaya berjalan. Sekarang, saudara-saudara, maukah
kita dipakai oleh Allah untuk melaksanakan tugas itu. Sudahkah kita berkorban untuk Tuhan? Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, memuliakan Yesus, Sang Raja Damai, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Yesus yang dicari itu harus kita lakukan sekarang ini. Terlebih di masa-masa minggu sengsara, masa di mana sebentar lagi kita akan masuk Paskah. Kita harus berani berkorban seperti Yesus yang berkorban untuk kita. Mari kita mengorbankan apa yang selama ini kita pegang erat-erat, saudara-saudara yang Tuhan kasih. Keinginan-keinginan yang luar biasa itu ingat saudara-saudara, apa yang kita dapatkan dari Tuhan itu juga adalah bagian untuk orang lain. Ada bagian untuk orang lain di dalamnya, dan itu adalah wujud pengorbanan kita kepada Tuhan ketika kita mempersembahkannya kepada orang lain. Mempersembahkannya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran saudara-saudara untuk kemuliaan nama Tuhan bisa kita lakukan saat ini. Jelas Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, sambutlah Yesus Sang Raja Damai. Di akhir dari renungan ini saya akan menyampaikan sebuah lagu sekolah minggu demikian. Ke gunung tinggi ku naik, mencari damai, ke lembah jurang ku mencari damai, tiada ku dapati juga kecuali hanya di dalam Yesus Tuhan. Saudara-saudara, hidup kita mencari apa lagi kalau bukan damai? Carilah dalam Yesus dan karyanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa syafaat, kemudian kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Apa yang Tuhan ajarkan pada hari ini, kami diingatkan akan karya agung dari Tuhan kami Yesus Kristus yang ternyata harus melalui sebuah proses yang tidak mudah untuk menyelamatkan kami. Terkadang ada pujian, tetapi lebih banyak juga cercaan. Terkadang ada orang-orang yang memberikan pengorbanan, tetapi banyak orang juga yang kemudian menuntut pengorbanan dari Tuhan. Karena itu ya Bapa, ajarkan kami untuk mau berkorban untuk kemuliaan nama Tuhan sebagaimana Yesus telah berkorban bagi kami. Saat ini ya Bapa, kembali kami datang dalam doa syafaat. Kami berdoa untuk
segenap keluarga yang kami kasihi, berkati mereka. Biarlah Roh Tuhan hadir menjumpai kami, memberikan kesempatan bagi kami sebagai keluarga umat Tuhan untuk saling mengasihi, membina keharmonisan dalam keluarga. Berkati juga ya Bapa, saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi yang lemah tubuhnya karena sakit yang mereka alami. Siapapun jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan pulihkan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berada dalam perawatan keluarga mereka masing-masing, khususnya untuk Mama Margareta, orang tua dari Bapak Alexander Selan yang ada di Kupang, untuk Opung Pesirait, orang tua dari Penatua Rafika Sirait yang saat ini juga ada di Medan. Tuhan berkati supaya perawatan dari keluarga boleh mendatangkan kebaikan bagi setiap orang tua mereka. Kami juga tak lupa berdoa untuk keluarga yang berduka, yaitu keluarga Bapak Simatupang, di mana Engkau sudah panggil orang tua terkasih dari Bapak Simatupang. Kami ingin supaya Engkau hadir menjumpai keluarga yang ditinggalkan, yaitu keluarga besar Opung Ria Simatupang ini, agar mereka yang ditinggalkan boleh tetap terus berpengharapan ke dalam tangan Tuhan. Mereka dipulihkan dan dihiburkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa, berterima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami, di mana kami pada hari Minggu kemarin sudah melaksanakan ibadah tatap muka. Tuhan jagai kami, lindungi kami dari sakit penyakit, dan biarlah kami boleh terus melaksanakan ibadah tatap muka bersama-sama di gerejamu ini. Berkati para pelayan umat-Mu, hamba-Mu sebagai pendeta, jemaat dan keluarga, para penatua dan keluarga mereka masing-masing, pengurus komisi dan segenap keluarga mereka. Biarlah pelayanan yang kami lakukan boleh mendatangkan kebaikan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara yang kami cintai, mereka yang sedang berjuang untuk melaksanakan vaksinasi. Tuhan berkati supaya semua orang, semua warga negara Indonesia boleh menyambut vaksin itu, dan akan terciptalah sebuah komunitas yang berimunitas tinggi. Bapa dalam surga, sebentar kami akan memasuki kehidupan kami masing-masing. Berkatilah ya Bapa setiap kegiatan kami, berikan keberhasilan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dalam Kristus pula kami hendak bersama-sama menyampaikan doa Bapa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kehidupan saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin.